Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa nih? Bapak Afwan, saya bisa nggak open video nggak? Soalnya sinyalnya kurang mendukung. Oh ya, silakan. Baik, Robi Srohli Sodri wa Yasir li Amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama saya hormati kepada Bapak Zulkifli Hadi Imawan yang telah meluangkan waktunya untuk membersamai kita semuanya. Dan tak lupa juga kepada teman-teman yang saya hormati. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan mengenai metode tafsir maudhu'i dan tafsir tahlili. Selanjutnya pendahuluan mengenai metode tafsir maudhu'i ataupun tafsir tahlili. Nah, Al-Quran adalah kitab yang berbahasa Arab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Nah, gunanya untuk apa Al-Quran itu diturunkan ke bumi ini? Yaitu sebagai petunjuk dan juga rahmat dalam segala aspek kehidupan manusia. Nah, Al-Quran ini juga mengandung informasi tentang kejadian masa lalu, masa kini, dan masa depan. Di samping itu, Al-Quran mengandung hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, yang mengatur hubungan manusia dengan alam lingkungannya. Dan Al-Quran ini merupakan sumber pertama dan yang paling utama sebagai sumber dari segala sumber syariat Islam yang mengatur semua aspek hidup dan kehidupan semua bangsa dan seluruh umat manusia. Nah, mengingat sedemikian urgensinya kedudukan Al-Quran tadi bagi manusia, maka mengerti dan juga memahami Al-Quran ini juga merupakan suatu hal yang tidak bisa dielakkan lagi dan bahkan merupakan suatu keniscayaan. Karena tanpa mengerti dan memahami Al-Quran, tidak mungkin seseorang akan mampu membumikan dan mengamalkan tuntunan Al-Quran yang dimaksud di dalamnya tadi. Jadi untuk menggali dan mengungkap semua isi kandungan Al-Quran tersebut, maka sangat diperlukan gitu kemampuan untuk memahami dan mengungkap isi serta prinsip-prinsip yang dikandungnya. Kemampuan dan pemahaman itulah yang diperlukan dalam penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Oleh karena itu, dikatakan bahwa tafsir adalah kunci untuk membuka gudang simpanan yang tertimbun di dalam Al-Quran. Tanpa tafsir, orang tidak akan membuka gudang simpanan tersebut untuk mendapatkan mutiara dan permata yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tafsir ini adalah adapun metode tafsir yang digunakan oleh perlu dikemukakan bahwa metode penafsiran ayat-ayat Al-Quran itu ada beberapa macam yang diketahui. Ada 4. Yang pertama itu tafsir tahlili, yang kedua tafsir ijmali, dan ketiga tafsir muqarran, dan yang keempat tafsir maudhu'i. Namun di sini menurut Dr. Muhammad Quraish Shihab menyebutkan bahwa metode yang paling populer dari keempat tadi metode yang telah disebutkan yaitu ada 2, yaitu metode maudhu'i dan metode tahlili. Nah, dalam kesempatan kali ini penulis berusaha untuk membahas metode tafsir tahlili dan metode tafsir maudhu'i. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai metode tafsir maudhu'i ataupun metode tafsir tahlili, alangkah lebih baiknya kita memahami terlebih dahulu tentang metode tafsir. Meskipun pekan kemarin sudah sempat dibahas ya, nggak apa-apa dibahas kembali biar lebih nyambung. Nah, jadi metode ini berasal dari kata metode yang berarti cara. Adapun secara istilah sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam KBBI yang berarti cara yang telah teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud.
Jadi dengan kata lain ini, metode ini cara yang teratur digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Nah, sedangkan untuk tafsir sendiri ini secara bahasa mengikuti wazan taf'il yang berasal dari kata al-fasr yang berarti menjelaskan, menyingkap, dan menampakkan atau menerangkan makna yang abstrak. Kata kerjanya yang mengikuti wazan daroba yadribuh dan nasara suruh yang dikatakan fasara yasiru dan yasuruh yasron. Artinya yang menjelaskan. Nah, kata tafsir ini mempunyai arti menjelaskan atau menyingkap yang tertutup. Nah, itu pengertian dari tafsir sendiri. Biasanya kalau orang Arab itu mengartikan tafsir itu seperti apa ya, fasyartu al-faras gitu, yang berarti saya melepaskan kuda. Nah, hal ini dianalogikan kepada seorang penafsir yang melepaskan seluruh kemampuan berpikirnya untuk bisa mengurai makna ayat Al-Qur'an yang tersembunyi di balik teks dan sulit dipahami. Makanya gunanya ada tafsir tadi untuk mengungkap suatu apa ya, makna yang tidak nampak jelas ya di dalam Al-Qur'an untuk seperti kandungan-kandungannya kayak gitu. Sedangkan tafsir secara terminologi atau istilah, para ulama dalam mendefinisikan berbeda pendapat dalam sisi redaksinya. Namun, jika dilihat dari segi makna dan tujuannya memiliki pengertian yang sama. Pengertian tafsir memiliki dua sudut pandang. Ada yang memaknai tafsir itu sebagai disiplin ilmu, ada yang memaknai tafsir itu sebagai kegiatan atau aktivitas. Namun, menurut sebagian beberapa ulama sepakat bahwa tafsir ini diartikan sebagai sebuah ilmu kayak gitu. Nah, kalau secara kesimpulannya dari tadi pengertian tadi, bahwasanya dapat disimpulkan kalau kita melihat pemaparan tadi bahwa tafsir ini merupakan suatu ilmu yang digunakan untuk mengkaji Al-Qur'an secara komprehensif. Dan tafsir ini juga merupakan kegiatan ilmiah yang berfungsi memahami dan menjelaskan kandungan Al-Qur'an dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang digunakan. Itulah pengertian dari metode tafsir. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan inti yaitu tafsir maudhu'i. Nah, kata maudhu'i ini di sini dinisbatkan kepada ini makna tafsir maudhu'i. Nah, kata maudhu ini dinisbatkan kepada kata al-maudhu yang berarti topik atau materi suatu pembicaraan atau pembahasan. Nah, dalam bahasa Arab, kata maudhu ini berasal dari bahasa Arab maudhu yang merupakan isim maf'ul dari fi'il madi wa do'a yang berarti meletakkan, menjadikan, menghina, mendustakan, dan membuat-buat. Nah, sedangkan secara sematik ataupun tafsir maudhu ini berarti menafsirkan Al-Qur'an yang menurut tema atau topik tertentu. Nah, biasanya kalau dalam bahasa Indonesia ini biasa kita sebut dengan tafsir tematik. Namun untuk secara istilahnya terdapat beragam pengertian dikemukakan oleh para ulama tafsir. Nah, salah satunya ini menurut Muhammad Qurri Shihab mendefinisikan bahwasanya metode tafsir maudhu ini para mufasirnya itu berupaya untuk menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an dari berbagai surat yang berkaitan dengan persoalan atau topik yang ditetapkan sebelumnya. Nah, kemudian penafsiran tadi membahas dan menganalisa kandungan ayat-ayat tersebut sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, namun di sini pengertian yang kedua, pengertian yang paling populer, yaitu mengatakan bahwa tafsir maudhu'i ialah tafsir yang dilakukan oleh seorang mufassir dengan cara menghimpun seluruh ayat Al-Qur'an yang dibicarakan tentang satu masalah ataupun tema serta mengarah kepada pengertian atau tujuan walaupun ayat-ayat tersebut turunnya berbeda dan tersebar di berbagai surat di dalam Al-Qur'an. Nah, akan tapi tafsir maudhu'i ini menurut pendapat para ulama mayoritas mengatakan bahwa tafsir ini adalah menghimpun seluruh ayat Al-Qur'an yang memiliki tujuan dan tema yang sama. Itu pengertian dari tafsir maudhu'i. Berikutnya adalah sejarah tafsir maudhu'i. Tafsir maudhu'i ini sebenarnya telah ada sejak zaman Rasulullah.
Hal ini bisa kita lihat dari sejarah tentang penafsiran Rasulullah terhadap kata zulum yang dihubungkan dengan kata syirik karena adanya kesamaan makna. Nah, Ali Khalil dalam komentarnya tentang riwayat ini menegaskan bahwa penafsiran ini Rasulullah telah memberikan pelajaran kepada para sahabat bahwa tindakan menghimpun sejumlah ayat dapat memperjelas pokok masalah dan akan melenyapkan keraguan menurut beliau. Hal tersebut menunjukkan bahwa tafsir maudhu ini telah dikenal sejak zaman Rasulullah, akan tapi belum memiliki karakter metodologis yang mampu berdiri sendiri. Jadi tafsir maudhu ini sudah ada sejak pada zaman Nabi. Untuk perkembangan tafsir maudhu ini sekarang ini di Indonesia dikembangkan oleh Muhammad Quraish Shihab. Berikutnya tokoh-tokoh tafsir maudhu'i. Yang pertama ada As-Saitibi, di mana As-Saitibi ini dianggap sebagai tokoh yang pertama kali melontarkan ide-ide tentang maudhu'i. Yang kedua itu ada Muhammad Abduh. Nah, Muhammad Abduh ini sebagai tokoh modern yang dianggap sebagai pelopor yang melahirkan tafsir maudhu'i. Terus yang ketiga itu ada Al-Farra, yang mana pada masanya Al-Farra ini tafsir maudhu'i baru benar-benar muncul berawal pada tahun 1960. Nah, sejak masa kodifikasi tafsir tadi yang dimulai oleh Al-Farra sampai tahun 1960. Nah, terus yang keempat ada Syekh Al-Azhar Mahmud Shaltut. Nah, pada masa Al-Farra ini ditandai dengan munculnya kitab tafsir maudhu'i karya Syekh Al-Azhar. Terus dan yang terakhir itu ada Ahmad Sayyid Al-Qumi. Nah, setelah dari Al-Farra sama Syekh Al-Azhar itu baru Ahmad Sayyid Al-Qumi yang meneruskan atau melanjutkan kerja dari Syekh Al-Azhar. Selanjutnya ada macam-macam tafsir maudhu'i. Secara umum, menurut Al-Farmawi itu metode tafsir maudhu'i memiliki dua macam bentuk. Nah, namun keduanya itu memiliki tujuan yang sama, yakni menyingkap hukum-hukum keterkaitan di dalam Al-Quran. Nah, macam-macamnya di sini ada dua. Yang pertama adalah Al-Maudhu'i Al-Jami. Nah, yang dimaksud Al-Maudhu'i Al-Jami di sini ialah membahas satu surat Al-Quran secara menyeluruh, memperkenalkan dan menjelaskan maksud-maksud umum dan khususnya secara garis besar dengan cara menghubungkan ayat yang satu dengan yang lain atau antara satu pokok masalah dengan pokok masalah yang lain. Terus yang kedua ada biasanya kalau Al-Maudhu' Al-Jami ini contoh kitab tafsirnya itu namanya Tafsir Al-Wadi karya Mahmud Hizazi. Terus yang kedua ini ada tafsir Al-Maudhu'i. Afwan Pak, ini laptopnya error. Nah, tafsir yang kedua ini adalah tafsir Al-Maudhu'i atau Al-Hadi, di mana tafsir ini yang menghimpun dan menyusun ayat-ayat Al-Quran yang memiliki kesamaan arah dan tema, kemudian memberikan penjelasan dan mengambil kesimpulan. Nah, metode ini juga biasa dinamakan metode tematik singular atau tunggal, karena melihat tema yang dibahas hanya satu. Nah, contoh kitab tafsirnya itu yang menggunakan metode ini adalah Kalimah Al-Hakil Al-Quran karya Muhammad bin Abdurrahman. Selanjutnya ini contoh tafsir maudhu'i.
dengan judul yang diambil oleh Al-Farmawi adalah Riayat Al-Yatim fil Al-Qur'an Al-Karim. Nah, jadi si Al-Farmawi tadi membuat tafsir tadi dengan mengambil langkah seperti ini. Jadi pertama itu mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan, kan temanya tentang anak yatim ya. Berhubungan tentang anak yatim sekaligus mengelompokkan ayat-ayat berikut. Misal dalam dia terdapat di bagian surah Makkiyah dikelompokkan di bagian Makkiyah. Misal dia dalam Madaniyah dikelompokkan dalam Madaniyah gitu. Nah, contohnya misal tadi mengambil 5 ayat surah Makkiyah dan Madaniyah sebanyak 17 ayat gitu. Nah, setelah tadi mengumpulkan tema-tema tadi, nah, bergejolak dari ayat-ayat yang mengumpul ditetapkan sub-sub bahasannya setelah mengumpulkan tadi. Baru pada tahap pembahasan Al-Farmawi menjelaskan masa turunnya surah dan urutan ayat-ayatnya jika terdapat beberapa ayat dalam satu surah yang dibahas. Jadi tadi setelah mengumpulkan, baru memisahkan yang Madaniyah dan Makkiyah, baru membuat sub-sub bahasannya, terus memperhatikan masa turunnya, urutan-urutan ayatnya, dan di surah yang surah apa yang tercantum, dalam ayat berapa tadi yang diambil. Selanjutnya langkah-langkah tafsir maudhu'i dengan metode langkah-langkah tafsir Quran dengan metode tafsir maudhu'i. Nah, jadi sistematika penyajian tafsir ini kan secara tematik atau maudhu'i adalah sebuah bentuk rangkaian penulisan karya tafsir yang struktur pemaparannya mengacu pada tema tertentu atau pada ayat, surat atau wujud tertentu yang ditentukan oleh penafsir sendiri. Jadi di sini terdapat langkah-langkahnya ketika kita mau melakukan penafsiran ya terhadap Al-Qur'an gitu. Nah, langkah yang pertama itu menetapkan masalah yang akan dibahas atau topik dan menghimpun ayat-ayat berkaitan dengan suatu masalah tertentu. Terus yang kedua itu menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya dan disertai pengetahuan tentang asbabun nuzulnya. Terus yang ketiga itu memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam suratnya masing-masing dan menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna. Terus yang keempat itu melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang relevan dengan pokok bahasan. Terus yang kelima itu mempelajari ayat-ayat yang ditafsirkan secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayat tersebut yang mempunyai pengertian yang sama. Terus yang terakhir itu menyusun kesimpulan-kesimpulan yang menggambarkan jawaban Al-Quran terhadap masalah yang dibahas. Nah, itu langkah-langkah penerapan metode tafsir maudhu'i. Sangat praktis ya bagi mereka yang akan melakukan kajian ataupun topik masalah yang berdasarkan petunjuk Al-Quran. Namun tidak semua tafsir maudhu'i dalam prosesnya melalui sistematika yang tadi gitu. Nah, beda-beda. Ini hanya gambaran saja ketika seorang mufassir ingin melakukan tafsir gitu terhadap Al-Qur'an. Berikutnya ada ciri-ciri tafsir maudhu'i. Jadi sesuai dengan namanya tadi, namanya tematik, maka yang menjadi ciri utama dari metode tafsir maudhu'i ialah terdapat dua. Yang pertama itu menonjolkan tema, judul, atau topik pembahasan sehingga tidak salah jika dikatakan bahwa metode ini juga disebut metode topikal. Jadi mufassirnya tadi itu mencari tema-tema atau topik-topik yang ada di tengah masyarakat
atau yang berasal dari Al-Quran itu sendiri maupun dari lain-lainnya. Nah, terus yang kedua itu ada pengkajian tema-tema yang dipilih secara tuntas dan menyeluruh dari berbagai aspeknya sesuai dengan kapasitas atau petunjuk yang termuat di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan tersebut. Berikutnya ada kelebihan dan kekurangan metode tafsir maudhu'i. Nah, yang pertama kelebihannya ya. Nah, jadi kelebihan metode tafsir maudhu'i ini yang pertama adalah menjawab tantangan zaman. Kenapa bisa menjawab tantangan zaman? Jadi jika ada permasalahan dalam kehidupan itu selalu tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan kehidupan itu sendiri. Jadi itu kelebihan dari tafsir maudhu'i. Terus yang kedua itu praktis dan sistematis. Terus yang ketiga itu dinamis. Nah, kenapa bisa dinamis? Karena metode tematik ini membuat tafsir Al-Quran itu selalu dinamis sesuai dengan tuntunan zaman, sehingga menimbulkan image di dalam benak pembaca. Terus yang keempat itu adalah membuat pemahaman menjadi utuh. Nah, dengan ditetapkannya yang tadi judul-judul yang akan dibahas, maka pemahaman ayat-ayat Al-Quran tadi dapat diserap secara utuh. Nah, itu salah satu kelebihan dari metode tafsir maudhu'i. Berikutnya kekurangan dari tafsir maudhu'i. Nah, kekurangannya itu kurang lebih ada dua. Yang pertama itu memenggal ayat Al-Quran. Nah, kenapa memenggal ayat Al-Quran? Karena di dalam tafsir maudhu'i ini memenggal ayat Al-Quran ini dimaksud yaitu apa? Jadi memenggal ayat Al-Quran ini yang dimaksud ialah mengambil satu kasus yang terdapat di dalam satu ayat atau lebih yang mengandung banyak permasalahan yang berbeda. Nah, terus yang kedua ialah membatasi pemahaman ayat. Jadi, dengan ditetapkannya judul penafsiran, maka pemahaman satu ayat menjadi terbatas pada permasalahan yang dibahas tersebut. Akibatnya, mufassir terikat oleh judul tadi. Nah, itu kekurangan dari tafsir maudhu'i. Berikutnya ialah urgensi atau pentingnya metode tafsir maudhu'i. Yang pertama, bahwa tafsir maudhu'i ini mengumpulkan semua ayat yang menyangkut judul yang satu dalam satu pembahasan. Yang kedua, bahwa tafsir maudhu'i ini merupakan tafsir bil matur, itu dekat kepada kebenaran. Yang ketiga, dengan tafsir maudhu'i orang akan mengetahui hubungan dan persesuaian antara beberapa ayat dalam satu judul pembahasan. Nah, terus yang keempat ini, dengan dikumpulkannya semua ayat yang membahas suatu topik dalam tafsir maudhu'i akan memberikan pandangan dengan pikiran yang sempurna. Terus yang kelima, dengan terkumpulnya semua ayat yang mengenai sesuatu topik, maka akan memudahkan orang untuk menghindari adanya pertentangan dan menolak tuduhan. Yang terakhir, bahwa tafsir maudhu'i ini lebih sesuai dengan selera zaman sekarang yang menuntut adanya penjelasan tuntutan-tuntutan Al-Quran yang umum bagi semua peranata sosial Islami. Berikutnya kita akan masuk ke pembahasan mengenai metode tafsir tahlili. Makna tafsir tahlili. Kata tahlili ini adalah kata tahlili dalam bahasa Arab yang berasal dari kata halala yuhallilu tahlilan yang bermakna menganalisa atau mengurai. Nah, sedangkan terdapat beberapa pengertian yang dikemukakan oleh ulama tafsir mengenai tafsir tahlili. Yang pertama, menurut Al-Farmawi mengatakan bahwa tafsir tahlili ini adalah salah satu metode Tafsir tahlili ini adalah suatu metode menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan memaparkan segala aspek yang terkandung dalam ayat-ayat yang ditafsirkan itu, serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufassir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut.
Sedangkan menurut Muhammad Bakir Asyadar, adalah metode di mana mufassir membahas Al-Quran ayat demi ayat sesuai dengan rangkaian ayat yang tersusun di dalam Al-Quran. Dari beberapa definisi yang telah diungkapkan tadi, maka dapat disimpulkan ya bahwa metode tahlili ini adalah metode yang berupaya menafsirkan ayat demi ayat Al-Quran dari setiap surat-surat Al-Quran dengan seperangkat alat-alat penafsiran. Misalnya kayak asbabun nuzulnya, munasabatnya, nasi dan mansuhnya, dan lain-lainnya. Dimulai dari awal surat sampai akhir surat. Nah itu pengertian dari tafsir tahlili. Berikutnya ialah sejarah tafsir tahlili. Nah, metode tahlili ini merupakan salah satu cara untuk menjelaskan tafsir ayat-ayat Al-Quran ya. Metode ini telah ada sejak era awal Islam. Metode tafsir ini juga pertama kali yang muncul sebelum ada metode lainnya. Sementara itu, metode ini juga dianggap mampu untuk mewadahi seluruh kapasitas keilmuan yang dimiliki mufassir dalam menafsirkan ayat. Nah, tafsir tahlili ini juga merupakan metode tafsir yang paling tua. Metode ini juga sudah dikenal sejak masa sahabat. Dalam perkembangannya, para ulama tafsir merasakan kebutuhan adanya tafsir yang mencakup seluruh isi Al-Quran. Karenanya pada akhir abad ketiga Hijriah atau abad ke-10 Masehi, para ahli tafsir ini seperti Ibnu Majah, At-Tabari, dan lain-lain mengkaji keseluruhan isi Al-Quran dan membuat model-model paling maju dari tafsir tahlili ini. Berikutnya masuk ke langkah penafsiran tahlili. Di sini terdapat beberapa langkah ketika mufassir ingin melakukan penafsiran terhadap Al-Quran ya. Yang pertama itu penjelasan makna kata dalam Al-Quran. Yang kedua penjelasan asbabun nuzul ayat atau sebab turunnya ayat. Yang ketiga itu penjelasan munasabah antar ayat dan surat sebelumnya. Yang keempat itu penjelasan i'rab ayat dan macam-macam qiraat ayat. Yang kelima itu penjelasan kandungan balaghahnya dan keindahan susunan kalimatnya. Yang keenam itu penjelasan hukum fikih yang diambil dari ayat. Nah, yang ketujuh itu penjelasan makna umum dari ayat dan petunjuk-petunjuknya. Slide-nya masih keganti-ganti ya, teman-teman? Indah. Pas urgensi metode ini. Bukan, harusnya macam-macam metode tafsir tahlili. Bentar, masih error. Bapak Afwan, ini karena mungkin sinyalnya kurang kuat ya, jadi rada lemot. Apa saya bacakan aja ya Pak ya? Jelas kok. Di PPT di slide-nya nggak sesuai. Oh iya, silakan. Terima kasih Pak. Jadi selanjutnya ada macam-macam metode tafsir tahlili. Nah, ditinjau dari segi kecenderungan para penafsir metode tahlili ini dibagi menjadi 7 macam. Yang pertama ada
ada tafsir bil ma'thur. Mungkin ini sudah dibahas sama teman-teman ya, yang dari pekan sebelumnya, 2 pekan sebelumnya. Ada tafsir bil ma'thur. Nah, tafsir ma'thur ini adalah penafsiran ayat dengan ayat, penafsiran ayat dengan hadis Nabi yang menjelaskan sebagian ayat yang dirasa sulit dipahami oleh para sahabat. Nah, itu tafsir bil ma'thur. Nah, yang kedua ada tafsir bil al-ra'yi. Nah, tafsir bil ar-ra'yi ini adalah penafsiran Al-Quran dengan ijtihad, terutama setelah seorang penafsiran itu betul-betul mengetahui perihal bahasa Arab, asbabun nuzul, nasih mansuh, dan lain-lain yang diperlukan oleh lazimnya seorang penafsir. Selanjutnya itu ada tafsir al-sufi. Nah, sering dengan biasanya itu sering seiring dengan semakin luasnya cakrawala budaya dan berkembang pesatnya ilmu pengetahuan, tasawuf pun berkembang dan membentuk kecenderungan para penganutnya menjadi 2 arah yang mempunyai pengaruh dalam penafsiran Al-Quran. Nah, yang keempat itu ada tafsir al-fiqih. Terus yang kelima itu ada tafsir al-im. Yang keenam itu ada tafsir al-adabi al-ijtima'i. Selanjutnya ke keistimewaan dan atau kelebihan dan kekurangan metode tafsir tahlili. Jadi kelebihan dari metode tafsir tahlili ini adalah ruang lingkup yang sangat luas. Ya, suaranya terputus. Hilang sinyal kayaknya, Pak. Oh iya. Ketika kita membaca tafsir dengan metode tahlili ini sangat luas gitu pemahamannya. Adapun kelemahan dari metode tafsir tahlili ini, yang pertama itu melahirkan penafsiran yang subjektif. Terus yang kedua itu masuknya riwalat Israiliyat. Yang ketiga itu memberikan kejenuhan kepada pembaca. Terus yang keempat itu pembahasannya sangat luas, namun tafsir ini tidak menyelesaikan satu pokok bahasan karena seringkali satu pokok bahasan diuraikan visinya atau kelanjutannya pada ayat lain. Nah, urgensi metode tafsir tahlili. Keberadaan metode ini telah memberikan sumbangan yang sangat besar dalam melestarikan dan menyumbang khasanah intelektual Islam, khususnya dalam bidang tafsir Al-Quran. Nah, berkat metode ini, maka lahirlah karya-karya tafsir yang besar-besar dalam dunia Islam. Itu urgensi metode tafsir tahlili. Selanjutnya,